Siapa dulu? Nvidia Office. Oke, lanjutkan. Hari ini kita akan coba membahas LPKI tentang KPI atau KPI ya, atau Key Performance Indicator untuk divisi program khusus atau proses. Nah, sebenarnya untuk divisi proses ini kita berempat ya sebenarnya. Saya, Fatul, Ayo, dan juga Endah secara staff yang akan tanggung jawab dan programnya masing-masing seperti itu sebenarnya. Nah, mungkin bisa dibuka ya kakak-kakak semua di untuk KPI dari divisi proses sendiri. Sebenarnya kan program yang kita naungi ini ada 5 sebenarnya ya. Namun yang saat ini sedang berjalan itu ada 4, yaitu program UTBK SNBT, program TKA, Olimpiade, sama program Nasplus seperti itu yang sudah berjalan. Nah, satu lagi ada program persiapan masuk ke sekolah unggulan sebenarnya, tapi itu memang belum tergarap dengan baik, dan di beberapa bulan terakhir ini kita memang lebih fokus di UTBK itu dan TKA. Nah, untuk produk utama seperti yang saya sampaikan saat presentasi di bulan Januari yang lalu, kita akan berfokus kepada bank soal terstandar ya, tentunya tentang bank soal, lalu juga harapannya nanti kita bisa mendapatkan output yaitu soal buku drilling, untuk buku drilling yang berisi soal-soal UTBK dan TKA seperti itu. Lalu juga produknya ada paket tryout yang alhamdulillah sekarang kita sudah berjalan ya, sudah 3 kali tryout, dan untuk olimpiadenya lebih ke modul persiapan olimpiade seperti itu. Ini untuk tujuannya. Nah, kita mulai saja. Untuk divisi proses sendiri ini sebenarnya kita idealnya itu kita punya 3 tim ya. Dimulai dari pertama itu ada tim penyusunan soal, lalu ada tim validator, dan juga ada tim upload soal seperti itu. Jadi proses ini sebenarnya beririsan pertama dengan PIC ya, untuk masalah koordinasi dengan siswanya dan tutornya gitu ya. Lalu dengan siswa, lalu divisi tutor juga kita beririsan sebenarnya dengan tutor yang ada. Karena untuk program khusus ini memang kedepannya mungkin kita membutuhkan tutor juga yang khusus gitu ya, secara khusus seperti itu. Nah, jadi tadi ada 3 tim ya. Tim pertama tim penyusun, lalu ada tim validator, dan juga tim upload soal seperti itu. Nah, untuk tim penyusun sendiri di sini ada Patun sebagai tim penyusun dan pengembang soal-soal. Lalu tim validator itu saat ini masih dipegang oleh saya sebagai yang bertanggung jawab dalam memvalidasi soal-soal yang sudah dibuat seperti itu. Dan yang ketiga ada tim upload soal. Itu secara khusus di sini Angios dan juga Kak Endah itu masuk ke dalam tim upload soal. Walaupun tetap dibantu juga di sana, Fatul juga bisa masuk ke kemarin sebagai upload soal. Kita mulai dari pertama. Saya membagi KPI-nya ini menjadi per tim ya, KPI per tim yang nanti berefek pada KPI untuk masing-masing individu gitu. Jadi seperti yang pertama ini KPI untuk tim penyusun soal, berarti ini nanti KPI yang akan diberikan kepada partner seperti itu Pak. Nah, di sini yang pertama itu ada area 1 itu produktivitas dan kecepatan waktu dengan bobotnya itu 40%. Jadi yang pertama itu indikatornya adalah penyelesaian target output dalam hal ini adalah output soal yang dibuat seperti itu Pak. Di sini definisi dan bagaimana cara mengukurnya itu jumlah soal atau materi yang selesai dibagi target rencana dikali 100%. Nah, untuk saat ini saya masih menargetkan 300 soal per bulan itu. Jadi walaupun kemarin dari laporan sebenarnya kan sudah melampaui ya, betul ya. Dalam 1 bulan itu di bulan Januari saya lihat laporan yang diberikan sudah banyak gitu ya soal-soal yang dibuat gitu. Nah, ini 300 soal ini memang soal keseluruhan gitu. Jadi baik soal dimulai dari soal UTBK, soal TKA juga jenjang SD, SMP, SMA gitu ya. Lalu ada soal Olimpiade, soal
NAS plus ya dalam hal ini misalkan soal-soal checkpoint Cambridge seperti itu. Nah dalam 1 bulan itu target itu di 300 soal per bulan atau per harinya itu 10 soal Pak. Seperti itu. Nah jadi targetnya itu lebih dari sama dengan 100%. Berarti minimal 300 soal bisa tersusun dalam 1 bulan. Bobotnya di 25%, nanti frekuensi monitoringnya itu bulanan. Jadi dalam diceknya itu dalam setiap bulan seperti itu. Lalu yang kedua ketepatan waktu penyusunan. Nah, jadi ada persentase penyelesaian tahap penyusunan sesuai atau lebih cepat dari deadline yang ditetapkan. Targetnya itu lebih dari 95%. Jadi kalau dari sini kan sebenarnya deadline-nya itu kan saya berikan setiap tanggal 25 setiap bulannya. Gitu. Jadi setiap tanggal 25 itu sudah tersusun soal-soal yang patut rancang gitu, dengan target itu tadi minimal di 300 soal. Untuk bobotnya itu di 15%. Lalu yang kedua, akurasi konten. Jadi persentase soal yang lolos validasi pertama tanpa revisi mayor. Jadi misalkan ada kesalahan konsep atau salah kunci gitu, atau pembahasan yang keliru. Nah ini ditargetkan itu lebih dari sama dengan 90% gitu. Jadi kalau misalkan kita ambil tadi targetnya itu di 300 soal ya patutnya targetnya di 300 soal berarti minimal 270 itu nggak ada salah konsep, salah kunci, salah pembahasan seperti itu. Jadi lebih dari sama dengan 90% itu, bobotnya itu di 20%. Lalu persentase pakai soal yang memenuhi seluruh kriteria blueprint. Nah jadi mungkin dari level kesulitan, tipe soal gitu kan. Kalau misalkan saya yakin patut lebih paham misalkan tipe-tipe soal TBK itu seperti apa. Misalkan di bagian penalaran umum itu misalkan terbagi jadi 3 kan, ada deduktif, induktif sama kuantitatif gitu kan. Lalu misalkan di soal-soal TKA, SMA itu seperti apa tipenya, level kesulitannya bagaimana. Nah di sini saya menargetkan untuk kesesuaian ini targetnya lebih dari sama dengan 85%. Jadi kalau misalkan tadi di 300 soal 45%-nya berarti di 255 ya, 255 soal itu sesuai gitu istilahnya seperti itu. Lalu juga ada pembahasan betul di sini. Kualitas pembahasan, persentase pembahasan yang dinyatakan lengkap, jelas dan mudah dipahami itu lebih dari sama dengan 90%. Jadi istilahnya tidak hanya soal yang disusun, mungkin selama ini juga sudah dilakukan demikian, karena saya lihat juga selain soal yang terkumpul itu ada pembahasannya ya Pak Nur ya. Nah di sini pembahasan yang yang dibuat itu yang lengkap dimulai dari kunci jawaban dan pembahasannya seperti apa. Nah ini targetnya itu lebih dari 90%, atau tadi berarti kalau dari 300 itu 270 soal itu pembahasannya lengkap itu, bobotnya itu di 10%. Nah yang ini mungkin yang sedikit hal yang baru mungkin Batu yang diharapkan dari divisi proses bonsai itu dari pengembangan dan inovasi seperti itu. Jadi ada 2 bagian, ada soal pengayaan, ada soal inovasi. Jadi kalau pengayaan itu soal-soal baru yang kualitasnya itu lebih tinggi, kualitas hot seperti itu. Jadi kalau misalkan kalau di buku kumpulan soal misalkan buku yang kita punya gitu kan, itu tipe-tipe soal yang kita berikan mungkin yang udah pernah keluar sebelumnya gitu kan ya. Nah ini bagaimana Pak tuh bisa membuat soal yang baru berkualitas tinggi dalam 1 bulan itu minimal di 50 soal. Jadi ibaratnya kalau dalam 30 hari itu bisa dalam 1 hari itu 1 atau 2 soal seperti itu gitu. Nah soal ini apakah masuk ke dalam hitungan tadi yang awal? Yang pertama masuk gitu. Jadi misalkan dari 300 soal yang 40 susun itu di dalamnya sudah ada 50 yang inovasi gitu, tidak masalah gitu Pak. Tapi dituntut di sini ada jumlah soal yang baru yang 40 susun dengan level kesulitannya itu yang cukup tinggi seperti itu Pak. Ini bobotnya di 10%. Lalu yang kedua inovasi. Nah di sini dengan model atau konteks terbaru, lebih ke aplikasi masalah-masalah yang ada di sekitar gitu. Misalkan saat ini yang sedang booming
ini masalahnya tentang apa, misalkan ada di suatu berita tentang apa yang bisa dijadikan soal. Nah itu juga jadi sebuah inovasi model soal gitu. Misalkan di penalaran umum, penalaran